Oke, topik kita sekarang itu mengenai soal cerita yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Jadi nanti disediakan soal dalam bentuk cerita, itu kalian harus tahu mengubahnya menjadi suatu persamaan kuadrat. Nah, berarti dibutuhkan kekreativitasan kalian dan tingkat pemahaman kalian yang tinggi terhadap soal cerita. Jadi nanti dari soal ceritanya itu buatlah model-model matematikanya. Bisa ya? Jadi sediakan di sini nanti ada 3 soal untuk sebagai latihan kalian biar kalian sedikit paham bagaimana mengubah soal cerita ke dalam persamaan kuadrat. Nah, kita bahas contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan dengan 13 kali bilangan itu sama dengan negatif 4. Tentukanlah bilangan tersebut. Berarti yang pertama kali kalian lakukan, kalau dalam soal cerita itu, selalu lakukan pemisalan. Jadi, misalkanlah, dibahas di sini bilangan itu. Berarti hanya ada satu bilangan. Berarti kita misalkan suatu bilangan itu, sebagai X, karena dia hanya membahas satu bilangan. Berarti pemisalan kita ya hanya satu. Oke. Selanjutnya, selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan. Suatu bilangan tadi kita misalkan sebagai X. Berarti selisih 3 kali kuadrat. Jadinya 3X kuadrat. Oke. 3 kali kuadrat. 3 kali kuadrat bilangan itu dengan selisih katanya berarti kurang ya. Dengan 13 kali bilangan itu. Berarti 13X. Sama dengan negatif 4. Sama dengan negatif 4. Tentukanlah bilangan tersebut. Oke, sudah dapat dia model matematikanya. Yaitu 3X kuadrat kurang 13X sama dengan negatif 4. Selanjutnya tinggal kita mengubahnya ke bentuk umum persamaan kuadrat. Yaitu kita pindahkan semuanya ke sebelah kiri. 3X kuadrat kurang 13X. Negatif 4 pindah ke kiri menjadi tambah 4 sama dengan 0, ya kan? Nah, sekarang kita mau mencari pemfaktorannya. Kalau bisa difaktorkan menggunakan pemfaktoran, kalau tidak menggunakan rumus 1, 2, X 1, 2. Kalau pemfaktorannya, ini kan koefisien X kuadratnya adalah 3. Berarti cari angka, kalau dijumlah itu sama dengan koefisien yang ini kan, negatif 13. Dan kalau dikali, itu sama dengan, karena koefisien X kuadratnya adalah lebih dari 1, berarti ini harus kita kalikan 3 dengan 4. 3 kali 4 berapa? 12. Carilah angkanya. Berarti angka yang menghasilkan 12 itu ada berapa? Ada sih 1 dengan 12 ya kan? Kita tes dulu 1 dengan 12. 1, 12. Oke, 1 dengan 12. 1 kali 12, 12 kah? Pas. Sekarang kalau 1 tambah 12, negatif 13 kah? Tidak. Kalau kita bikin sama-sama negatif, negatif 1, negatif 12. Negatif 1 tambah negatif 12, negatif 13 kah? Iya, pas. Berarti angkanya adalah negatif 1 dengan negatif 12. Nah, karena koefisiennya adalah 3, berarti bentuk pemfaktorannya adalah 1 per koefisien si X kuadrat. Siapa? 3 kali koefisien X kuadrat 3X. Pemfaktorannya berapa? Negatif 1. Berarti 3X kurang 1 kali 3X. Satu lagi siapa? 12. Kurang 12. Sama dengan 0. 1/3-nya kita kali masuk ke yang bisa dia. 1/3 kita kali masuk ke sini. 1/3 kali 3X bisa. Tapi kalau ke negatif 1 jadi pecahan. 1/3 kita kali masuk ke sini. Ke 3X bisa. 1/3 ke negatif 12 bisa? Bisa. Berarti 1/3-nya kita kali ke sini aja. Ini jadinya tetap 3X kurang 1. Oke? Nah, 1/3 kita kali masuk ke sini. Berarti 3X bagi 3. X. Negatif 12 bagi 3. Negatif 4. Sama dengan 0. Diperolehlah nilai X-nya. Berarti dari sini nilai X-nya yang pertama itu adalah 3X kurang 1 sama dengan 0. 3X sama dengan negatif 1 menjadi positif 1 kalau pindah kan. X sama dengan 1/3. Terus nilai X yang kedua adalah X kurang 4 sama dengan 0. X-nya sama dengan 4. Pertanyaannya apa?
tentukanlah bilangan tersebut. Oke, kita bikin jadi-jadiannya. Jadi, bilangan tersebut adalah 1/3 atau 4. Inilah dia jawabannya. Paham ya? Oke, selesai kita contoh yang pertama. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua soalnya adalah jumlah dua bilangan sama dengan 20. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 75, tentukanlah bilangan-bilangan tersebut. Berarti di sini ada dua angka ya. Kita lakukan pemisalan lagi. Karena dia ada dua angka, berarti ada dua pemisalan. Misalkan si X itulah sebagai bilangan pertama. Dan si Y sebagai bilangan kedua. Oke, kita masuk ke bentuk pemodelannya. Jumlah dua bilangan sama dengan 20. Berarti X ditambah Y itu sama dengan 20. Oke, terus jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 75, berarti X dikali Y itu sama dengan 75. Nah, tentukanlah bilangan-bilangan tersebut. Berarti kita main substitusi nih. Entah si X yang kita substitusi ke sini atau si Y yang kita substitusi ke sini. Bebas dia. Jadi, kalau seandainya si Y yang mau kita substitusi, berarti ubah ini. Kan dia X tambah Y sama dengan 20. Yang mau kita substitusi itu nilai Y. Berarti ganti dia ini jadinya Y sama dengan 20 kurang X. Ya kan? Y sama dengan 20. X-nya ini positif, pindah ke kanan menjadi kurang X. Jadinya di sini nanti ganti setiap yang ada Y menjadi 20 kurang X. Oke? Berarti X kali Y sama dengan 75. X kali Y-nya berganti menjadi 20 kurang X sama dengan 75. Miss, kalau X yang mau kami substitusi bisa nggak? Bisa, bebas. Jadi siapa yang mau kalian substitusi itu nanti sama hasilnya. Nah, selanjutnya kita kalikan X kali 20 X. X kali negatif X jadinya negatif X kuadrat sama dengan 75. Nah, terus kita bikin dia jadi bentuk mempersamaan kuadrat ya. Ini kan negatif X kuadrat. Karena dia si X kuadrat, duluanlah kita tulis di sini negatif X kuadrat. Ingat ya, dia nggak berpindah ruas, jadi nggak hilang negatifnya, masih tetap dia di sebelah kiri. Miss bikin ini tetap negatif X kuadrat. Ini kan 20X, berarti di sini tambah 20X. Nah, si 75 ini dia yang pindah ruas. Karena apa? Karena dia melewati tanda sama dengan 75 pindah ke kiri menjadi kurang 75 sama dengan 0. Nah, biar gampang kita mencarinya, jadikan koefisien si X kuadrat positif. Berarti menjadikannya positif bagaimana? Si negatif X kuadrat kita kali dengan negatif. Jadinya negatif kali negatif X kuadrat tambah 20X kurang 75 sama dengan 0. Oke, terus selanjutnya negatif kali negatif X kuadrat positif X kuadrat. Terus itu angkanya kurang 20X tambah 75 sama dengan 0. Kalau udah kayak gini, selanjutnya diapain? Difaktorkan. Carilah angka, karena dia di sini koefisien X kuadratnya adalah 1, berarti dia tinggal cari angka. Kalau dijumlah itu sama dengan negatif 20, dan kalau dikali itu sama dengan 75. Berapa nih angkanya? Angkanya berarti bisa si 15 dengan 5 ya. 15 kan 15 kali 5 75 kan. Terus biar dia jadinya negatif 20 bagaimana? Ini negatif 15, ini negatif 5. Berarti ini negatif 15, negatif 5. Oke, pemfaktorannya jadinya adalah X kurang 15 dan X kurang 5 sama dengan 0. Dapatlah nilai X yang pertama. Kalau X-nya kurang 15 berarti X-nya sama dengan 15. X yang kedua, kalau X-nya sama dengan negatif 5 berarti X-nya sama dengan 5. Oke. Nah, sampai di sini belum. Ini kan masih nilai X saja. Berarti ini kita mau mencari nilai Y sekarang. Nah, untuk si X sama dengan 15, kita substitusi kemana dia? Bebas.
boleh disubstitusi ke sini, boleh juga ke yang kedua. Oke, terserah kalian. Nah, Miss milihnya substitusi ke X tambah Y. Jadi untuk X sama dengan 15, berarti X tambah Y sama dengan 20. Ganti X-nya menjadi 15, tambah Y sama dengan 20. Berarti Y sama dengan 20 kurang 15, dapat Y-nya sama dengan 5. Selanjutnya, untuk X-nya sama dengan 5. Berarti X tambah Y sama dengan 20. X-nya ganti menjadi 5. 5 tambah Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 kurang 5. Y sama dengan 15. Oke? Berarti jadinya kalau X-nya 15, Y-nya 5. Jadi kalau X-nya 5, ya Y-nya 15. Gitu dia maksudnya. Yang ditanyakan, tentukanlah bilangan-bilangan tersebut. Nah, sekarang kita bikin jadi-jadiannya. Jadi, bilangan tersebut adalah 5 dan 15. Oke, selesai contoh yang nomor 2. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Sekaligus ini menjadi contoh yang terakhir. Soalnya adalah selembar karton berbentuk persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi seluas 3 x 3 cm kuadrat di masing-masing pojoknya. Berarti nanti ada karton, terus masing-masing pojoknya ini dibuanglah sebanyak 3 x 3. Oke? Pahami ya? Apabila panjang alas kotak 2 cm lebih dari lebarnya. Berarti panjangnya itu sama dengan 2 cm lebih dari lebar. Dan volume kotak itu adalah 105 cm3. Tentukan panjang dan lebar alas kotak tersebut. Oke, kita kerjakan penyelesaiannya. Berarti kita gambar dulu sketsanya. Ada karton. Ini karton. Dah. Terus katanya 3 x 3 cm di masing-masing pojoknya. Berarti di sini 3 x 3, sini 3 x 3, sini 3 x 3, sini 3 x 3. Oke? Nah, selanjutnya inilah si 3 cm ya. Ingat, ini 3 cm, ini 3 cm yang kita buang itu, ini 3 cm dan ini 3 cm. Oke? Terus kita misal ada panjang sama lebar. Kita misalkan panjang itu sebagai X dan lebar itu sebagai Y. Terus katanya kertas karton ini mau dibuat menjadi bentuk kotak tanpa tutup. Kotak tanpa tutup. Berarti transformasi gambarnya itu kayak gini lah dia. Kita buat ya. Oke, selanjutnya berarti dari ini kan, ini mau kita lipat dari kotak, ini mau kita lipat dari kotak, ini mau kita lipat ke kotak. Berarti dari situ, dari gambar ini bisa kita lihat si panjangnya ini adalah yang ini kan, si ini panjangnya ini. Berarti yang dari sini ke sini itu adalah si X atau si panjangnya. Terus untuk ke sininya, untuk ke sini, yang sini itu adalah dari sini. Berarti dari ini ke sini, inilah si Y-nya atau si lebarnya. Nah, sementara berarti ini si X, ini si Y, terus sementara si 3 ini sebagai apa jadinya? Nah, kalau kamu lipat itu nanti, kamu praktekkan di kertas, kamu lipat, si 3 inilah jadinya sebagai si tingginya itu, si 3 sebagai tinggi. Pada saat kamu lipat, lihat ya, ini kan nanti kamu lipat ke atas, berarti ini kamu bentuk jadi ke samping, ini bentuk ke samping, jadilah dia si 3 ini sebagai tinggi. Oke, nah berarti dari situ katanya kan panjangnya X, lebarnya Y, tingginya adalah 3. Terus dikasih tahu panjangnya itu adalah, panjangnya X-nya itu sama dengan
Kenapa panjang jadi X? Karena kita misalkan tadi dikasih tahu apabila panjang alas kotak 2 cm lebih dari lebarnya. Berarti si X-nya sama dengan Y tambah 2, ya kan? Karena 2 cm lebih dari lebarnya. Lebarnya siapa? Si Y. Baru lebih berarti tambah, Y tambah 2. Terus dikasih tahu volumenya adalah 105. Berarti kita masukkan rumus volume. Volume dari bentuk kotak adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kenapa panjang kali lebar kali tinggi? Karena dia tidak berbentuk kubus, dia berbentuk balok ya. Terus di mana volumenya dikasih tahu 105, berarti 105 sama dengan panjangnya siapa kita buat tadi? Panjangnya kita buat adalah si X, berarti X kali lebarnya siapa tadi? Si Y kali tingginya siapa tadi? Si 3, berarti 105 sama dengan, nah si X tadi apa? Si X kita ganti menjadi Y tambah 2, Y tambah 2 baru Y kali 3, ya 3Y. Oke, bisa ya. Selanjutnya 105 sama dengan, kalikanlah dia, Y kali 3Y berarti 3Y kuadrat. Terus 2 kali 3Y berarti tambah 6Y. Selanjutnya kita pindahkan si 105 nya. Jadinya ini adalah 3Y kuadrat tambah 6Y. 105 pindah menjadi kurang 105 sama dengan 0. Nah kalau udah kayak gini kita mau faktorkan. Tapi lihat dulu bisa disederhanakan nggak dia? Kita lihat. Bisa ya, bisa sama-sama bagi 3. Jadinya ini Y kuadrat tambah 6 bagi 3 2Y kurang 105 bagi 3. Berarti dia 35 ya. 35 sama dengan 0. Terus kalau udah kayak gini tinggal kita faktorkan. Carilah angka. Kalau dijumlah itu sama dengan siapa? Si 2 ya. 2, dan kalau dikali itu sama dengan negatif 35. Nah yang menghasilkan 35 berapa? 5 dengan 7. 5 dengan 7 kan negatif 35. Berarti harus ada salah satu yang negatif. Siapalah yang tepat negatif biar hasilnya sama dengan 2? Berarti yang tepat negatif haruslah si 5 ya kan? Karena negatif 5 tambah 7 hasilnya sama dengan 2. Berarti pemfaktorannya adalah Y kurang 5 dan Y tambah 7 sama dengan 0. Nah selanjutnya setelah di sini dapat dia nilai Y-nya itu yang pertama ada, kalau Y kurang 5 berarti Y-nya sama dengan 5. Yang kedua, kalau Y tambah 7 berarti Y-nya sama dengan negatif 7. Nah, Y itu tadi siapa? Y itu adalah si lebar. Siapa yang mau kita pilih sebagai lebar? Nah, lebar kan nggak mungkin negatif. Berarti si negatif 7 ini tidak memenuhi. TM tidak memenuhi. Berarti yang kita pilih Y-nya adalah si 5. Jadinya lebarnya sama dengan 5. Katanya tadi panjangnya sama dengan lebar tambah 2. Berarti X-nya jadinya sama dengan Y tambah 2 sama dengan Y-nya berapa yang kita pilih? 5. 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi kita bikin jadi-jadiannya. Ya, di sini jadi-jadiannya. Jadi apa pertanyaannya? Tentukan panjang dan lebar alas kotak tersebut. Jadi panjang dan lebarnya adalah panjangnya tadi 7 cm dan 5 cm. Oke, selesai kita mengenai soal cerita persamaan kuadrat. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanya langsung sama Miss atau boleh juga melalui kolom komentar. Terima kasih.